ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بالهدى إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. رواه الترمذي. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wa syukurillah, takdir Allah menghadirkan kita di masjid ini hari ini. Tentu itu adalah atas berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima saat ini. Maka mari kita senantiasa bersyukur kepadanya. Bersyukur kepadanya bisa bermakna minimal mengucapkan tahmid, tapi lebih dari itu adalah kita memanfaatkan nikmat yang ada. Kita jual kepada pemberi nikmat, yakni Allah Subhanahu wa taala, agar Allah kemudian membelinya dengan nikmat yang lebih besar lagi. Itulah perniagaan yang menguntungkan. Dan itulah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat waktu, nikmat usia, nikmat kesempatan, kesehatan boleh jadi akan berlalu, tapi kalau kita isi nikmat itu dengan berbagai amal-amal kebajikan, maka insyaallah kita akan mendapatkan nikmat yang lebih besar. Salawat dan salam senantiasa semoga Allah curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah role model umat manusia, wabil khusus yang beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan yang banyak berzikir kepadanya. Kepada keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Tapi ada lagi yang perlu khatib ingatkan untuk diri sendiri dan kita semua. Selain kita berharap mendapatkan syafaat beliau, maka salawat tadi mudah-mudahan mengingatkan kita agar kita senantiasa mengoreksi gaya hidup kita agar sesuai dengan gaya hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sejatinya manusia yang sukses paripurna dunia akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah, di bulan Rajab ini pernah terjadi sebuah peristiwa istimewa
dialami oleh Rasulullah SAW. Dan salah satu hikmahnya adalah ibadah salat. Bicara soal ibadah salat, maka kita sudah terlalu sering mendengar kata yang bersajak yang selalu dikumandangkan lewat masjid-masjid kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, as-salah wal falah. Mungkin karena terlalu seringnya, maka mungkin kita tidak pernah bertanya lagi itu apa maknanya. Dan mengapa kita senantiasa dipanggil dengan kalimat itu. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita renungkan sejenak. Seandainya usia kita saat ini sudah mencapai 40 tahun, dan sejak usia 7 tahun kita telah diajari, dibimbing oleh orang tua kita masing-masing untuk melaksanakan salat 5 waktu, maka selama itu kurang lebih kita telah menjalani ibadah salat 12.045 hari. Atau kalau sekedar kita menghitung berapa waktu salat 5 waktu yang sudah kita lalui, 60.225 kali. Atau kalau kita mau menghitung berapa rakaat yang telah kita amalkan hanya salat 5 waktu saja, 201.323 rakaat. Betapa ini amal yang luar biasa besarnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, andai kata itu sebuah pekerjaan, melakukan satu aktivitas yang berulang-ulang selama 200.000 kali, dan dia punya nilai, punya imbalan, maka betapa besar imbalan itu yang kemudian kita terima. Seperti kita layaknya bekerja setiap hari. Tapi apa kemudian yang terjadi? Maka kita renungkan masing-masing. Apa yang kita peroleh terhadap apa yang kita peroleh dari ibadah salat kita ini, ya, kemudian kita kaitkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Apakah kita merasakan ada korelasi yang benar-benar positif antara as-salah wal falah yang arti harfiahnya adalah sukses? Wallahu a'lam bissawab. Kita ukur masing-masing. Tapi kalau sekiranya kita mau mengukur sekilas apa yang terlihat pada umat Islam saat ini, maka rasa-rasanya jamaah sepakat dengan khotib, kata salah dan falahnya belum saling mendekati. Yang terjadi, naudzubillah min dzalik, saling menjauhi. Suksesnya kemana, salatnya kemana. Dan dia tidak punya rasa bersalah atas salatnya, atau kesuksesannya tidak terkait dengan ibadah salatnya. Maka kalau itu yang terjadi, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik, marilah kita kemudian mereview, meninjau kembali ibadah salat kita yang sudah kita lakukan puluhan ribu kali atau ratusan ribu rakaat tadi. Karena Al-Quran mengingatkan kita bahwa orang yang sudah menunaikan ibadah salat itu juga masih mungkin gagal atau kemudian merugi sebagaimana digambarkan misalnya dalam surah Al-Ma'un, salah satu di antara ayatnya. Tapi ada yang lebih penting lagi jamaah yang dimuliakan Allah. Khatib tadi mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau menyebutkan dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal seorang hamba yang akan dihisab pertama kali di hari kiamat adalah salatnya. Yang akan diaudit, yang akan diperiksa secara teliti adalah salatnya. Kalau amal ini bagus, maka orang ini beruntung, sukses, dan lolos. Kalau amal ini rusak, maka orang ini akan rugi atau sia-sia pekerjaannya dan rusaklah amal-amalnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini luar biasa. Menjelaskan kepada kita betapa tergantungnya amal-amal saleh kita yang lain terhadap ibadah salat kita. Lewat khutbah yang singkat ini, khatib mengingatkan, mari kita mereview ibadah salat kita secara komprehensif. Jamaah yang dimuliakan Allah, biasanya kita paling mudah mereviewnya lewat
aktivitas fisiknya. Apakah kita sudah menjalankan ibadah thaharah dengan baik? Alhamdulillah. Apakah kita sudah menetapkan niat dengan baik? Alhamdulillah. Apakah seluruh rukun dan wajibnya itu memenuhi syarat-syarat yang disunahkan oleh Rasulullah SAW? Alhamdulillah. Tapi mengapa kemudian setelah itu efeknya tidak kemudian bisa kita rasakan? Kalau itu yang terjadi, maka kita khawatir sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, bahwa ada sebahagian orang beriman. Karena itu kemudian Al-Quran menyebutkan, La taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan engkau mendekati salat atau jangan kamu melaksanakan salat ya, bagaikan orang mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Ayat ini menggambarkan kepada kita seolah-olah ada banyak orang yang sholat yang tidak nyambung antara apa yang diucapkannya dengan kemudian yang difikirkannya. Mirip seperti orang mabuk, tidak nyambung kesadarannya antara apa yang dilaksanakannya, apa yang diucapkannya. Maka kalau ini yang terjadi, maka wajarlah kalau apa yang kita ucapkan, yang kita deklarasikan di dalam sholat-sholat kita, itu tidak menimbulkan efek setelah sholat. Maka Quran menyebutkan dalam surat Al-Ma'un tadi, bahwa celakalah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang-orang yang telah menjalankan sholat, yang dari setelah sholatnya mereka lupa. Sahun itu seakan dengan kata sahwi, sujud karena kita lupa. Lupa kita bahwa kita mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lupa kita mengucapkan ya surah Al-Fatihah dan seterusnya. Tapi ada yang kedua yang khatib akan membahas pada khutbah yang kedua. Mudah-mudahan yang kedua ini bisa juga kita fahami, dan itulah sebenarnya esensi dari ibadah salat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز متقون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. Jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran memberikan kita satu istilah, ukuran keberhasilan sholat kita, indikator keberhasilan sholat kita dikemukakan lewat satu istilah khusyuk. Khusyuk orangnya khasyi'un, bentuk jamaknya adalah orang yang digambarkan Quran relevan dengan kata falah. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Kata salat di sana dijelaskan dan kemudian kata falah ditampilkan. Maka boleh jadi inilah jawaban atas panggilan azan yang selama ini kita dengar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak akan kita dapatkan kesuksesan itu kalau salat kita tidak khusyuk. Bagaimana khusyuk ini? Quran memberikan kita juga penjelasan. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mereka yang khusyuk menurut Al-Quran
adalah mereka yang meyakini sepenuhnya berhadapan, bertemu, sedang mempersembahkan ibadahnya kepada Allah. Seperti barangkali layaknya kita berhadapan dengan orang yang kita hormati, orang yang kita bahkan takuti, orang yang menjadi atasan dan pimpinan kita. Apakah sikap kita kemudian biasa-biasa saja? Pasti penuh sikap respek, ta'zim, hormat, dan kemudian sikap siaga. Jamaah yang dimuliakan Allah, tapi khusyuk bukan sekedar urusan fisik. Khusyuk adalah urusan berkaitan dengan substansi. Kalau ibarat telur, itulah sebenarnya inti, bukan cangkang. Khusyuk tidak bisa diukur lewat hal-hal fisik, walaupun setelah kita perhatikan terpenuhi syarat-syarat. Tidak. Tapi khusyuk terkait dengan kehadiran kalbu atau ruhani kita dalam menjalani ibadah salat ini. Karena kita adalah makhluk ruhani bercangkang jasmani. Kalau itu tidak kita libatkan, maka salat kita mirip robot. Bahkan lebih mahir robot menjalani ibadah salat ketimbang kita, karena bisa diprogram dengan baik, tapi tidak ada maknanya. Sementara seorang mukmin, seorang beriman, ketika dia melaksanakan ibadah salat, bukan robot dia, tapi substansinya dia tangkap. Itulah yang menyebabkan orang-orang yang salat seperti ini, selepas dia salat, dia mendapatkan kegembiraan luar biasa. Selepas dia salat, dia kemudian mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Selepas dia salat, dia mendapatkan semangat hidup yang luar biasa. Selepas dia salat, kemudian dia buktikan apa yang dia ucapkan dalam salat dalam kehidupan. Maka salatnya akan terlihat dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kesempatan untuk menunaikan ibadah salat yang seperti ini. Kalau ini terjadi, maka otomatis masjid kita makmur. Karena masjid adalah akibat dari diwajibkannya ibadah salat. Percuma kita memakmurkannya kalau orang-orangnya tidak kemudian punya keinginan menunaikan ibadah salat dengan benar. Mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم إنا نعوذ بك من شر ما خلق اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم